Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afran dengan NIM S1S125032. Saya mahasiswa jurusan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir aljabar linear dengan judul makalah penggunaan vektor dalam posisi dan pergerakan karakter dua dimensi. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai videonya. Oke, mari kita mulai dari latar belakang. Nah, sebagai latar belakang, industri pengembangan game dua dimensi menuntut adanya konsistensi gerakan mekanis yang presisi dan responsif terhadap interaksi pengguna. Jadi, ketika user atau pemain mengklik suatu tombol untuk bergerak, itu gerakannya harus presisi dan responsif. Nah, meskipun grafis dua dimensi memiliki latensi komputasi yang cukup rendah, penyusunan logika gerak di balik layar membutuhkan permodelan matematis yang cermat. Karakter yang dituntut untuk bergerak dengan kecepatan yang konstan ke segala arah, menerima input secara instan, dan memiliki respons yang valid ketika berinteraksi dengan objek statis seperti dinding. Semua kebutuhan fisik ini bertumpu pada satu domain matematika mutlak, yaitu aljabar linear, khususnya pada konsep operasi vektor. Nah, masalah yang didapat biasanya pada game dua dimensi itu ada 3, yaitu gerak diagonal berlebihan, frame rate dependency, sama geometri penetrasi. Nah, gerak diagonal berlebih itu ketika karakter bergerak diagonal lebih cepat dibandingkan gerakan horizontal ataupun vertikal. Nah, ketika gerakan bisa menjadi lebih cepat karena itu karena tidak dinormalisasikan. Jika tidak dinormalisasikan itu sumbu X dan sumbu Y-nya langsung ditambahkan sehingga jumlah kecepatannya atau velocity-nya lebih tinggi daripada biasanya. Nah, caranya supaya tidak lebih cepat seperti itu, kita harus menormalisasikan vektornya dengan mentransformasi vektor arah menjadi unit vektor bermagnitudo tetap 1.0. Selanjutnya itu frame rate dependency. Itu dia kecepatan karakter tergantung performa dari komputer user. Nah, ini biasanya cukup mengganggu apabila orang bermain multiplayer. Jadi, apa yang terjadi jika seseorang lebih tinggi FPS-nya daripada orang lain karena performa komputernya? Nah, itu dia dapat membuat kecepatannya dapat berubah. Sehingga dibutuhkan algoritma dari aljabar linear seperti delta time ini, yang dimana itu mengintegrasikan fisika Euler untuk menjamin independensi frekuensi frame rate. Selanjutnya itu geometri penetrasi. Nah, biasanya ketika karakter menemui suatu penghalang, itu karakternya dapat kadang-kadang juga ngebug dan bisa menembus ataupun tertahan gitu. Nah, kita dapat menghilangkan itu dengan menggunakan pemisahan sumbu, yaitu sistem deteksi tabrakan independen sumbu X dan Y, yaitu sliding response. Nah, jadi ketika karakter menabrak dinding tertahan di arah sumbu Y, itu karakter masih dapat bergerak di sumbu X. Sebaliknya, jika karakter tertahan di sumbu X, karakter masih dapat bergerak ke sumbu Y. Biasanya jika tidak menggunakan ini, karakter akan terdiam di lokasi tertahan itu. Jadi ketika menabrak dinding, itu tidak dapat bergerak ke atas ataupun ke bawah.
tertahan gitu sampai user menekan tombol kembali atau tombol arah sebaliknya untuk mundur gitu. Oke, masuk ke slide ketiga. Nah, ini adalah dasar teori dalam makalah saya, yaitu yang pertama ruang matematika Euclidean R pangkat 2. Nah, seluruh kalkulasi grafis berada dalam ruang Euclidean R pangkat 2, yaitu di mana ruang vektor berdimensi 2 yang dilengkapi dengan metrik standar, metrik jarak standar. Setiap letak objek diwakili oleh sebuah titik koordinat berupa pasangan berurut X dan Y. Secara formal, koordinat posisi karakter ini dinyatakan dengan matriks dan matriks posisi kolom P, di mana P sama dengan X per Y atau X dan Y gitu. Ini matriks harusnya. Namun dalam pemrograman game yang menggunakan library Pygame, terdapat sebuah konvensi sistem koordinat layar yang unik dan wajib dipahami secara seksama. Jika pada koordinat Cartesian standar sekolah sumbu Y bertambah positif ke arah atas, maka pada layar monitor komputer koordinat origin 00 diletakkan di sudut kiri atas layar. Sini. Akibatnya nilai sumbu Y bertambah positif ke arah bawah layar monitor. Pemahaman sistem koordinat ini sangat krusial karena saat kita menuliskan kode program untuk menggerakkan karakter ke atas, kita sebenarnya sedang mengurangi nilai koordinat Y dari objek tersebut. Sebaliknya, jika menggerakkan karakter ke bawah, kita justru menambahkan nilai pada komponen koordinat Y. Oke, lanjut ke slide 4. Nah, ini dasar teori selanjutnya, yaitu formulasi operasi vektor 2 dimensi. Ada vektor posisi dan arah, yaitu direpresentasikan dengan secara natif menggunakan kelas PyGameMath vektor 2 untuk mempermudah kalkulasi koordinat objek. Ini dia sintaks untuk menggunakan ini di Pygame. Hanya itu penjumlahan vektor dengan rumus seperti ini dan perkalian skalar dan rumus seperti ini. Nah, pertama representasi objek, posisi, dan arah. Untuk memastikan efisiensi komputer, kita memanfaatkan kelas bawaan yang ada di Pygame, yaitu PyGameMath, yang mengkapsulisasi daftar koordinat dan menyediakan fungsi aritmetika vektor yang siap dipakai. Selanjutnya itu yang tadi saya bilang, penjumlahan vektor, yang operasi ini digunakan untuk menggeser koordinat posisi karakter berdasarkan pergerakan barunya. Secara aljabar, penjumlahan dua buah vektor U dan V dilakukan dengan menambahkan masing-masing komponen yang bersesuaian secara independen, yaitu U tambah V sama dengan UX ditambah VX dan juga UY ditambah VY. Ini dia adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Dalam aplikasi praktis, posisi baru karakter diperoleh dari posisi lama yang dijumlahkan dan vektor velocity atau kecepatannya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu perkalian skalar tadi. Operasi ini mengalihkan suatu skalar konstan A terhadap setiap komponen di dalam vektor V. Dengan rumus seperti A kali V sama dengan A kali Vx dan A kali Vy, vektor Y. Skalar dalam aplikasi kita ini berupa kombinasi dari kecepatan gerak piksel per detik dan variabel delta waktu. Perkalian skalar ini mendefinisikan seberapa jauh karakter berpindah per frame ke arah vektor satuan tertentu. Oke, sambung ke slide kelima.
yaitu anomali dan normalisasi, vektor diagonal. Nah, mari kita analisis secara mendalam mengapa karakter bergerak lebih cepat saat kita menekan tombol arah diagonal, misalnya kanan dan bawah secara bersamaan. Ketika tombol kanan dan bawah ditekan, masukkan keyboard menghasilkan komponen horizontal X sama dengan 1 dan komponen vertikal Y sama dengan 1. Ya. Bisa dianalogikan seperti ini, 1, 1 gitu. Nah, hal ini membentuk vektor arah mentah V sama dengan 1. Ini yang ini saya bilang tadi. Jika kita menghitung panjang atau norma Euclidean dari vektor ini menggunakan rumus Pythagoras, kita dapat menghasilkan nilai sebesar ini, yaitu kurang lebih 1,41. Ini membuat gerakan diagonal 41% lebih panjang atau lebih cepat gerakannya dibandingkan gerakan biasa yang velocity-nya itu 1, yang gerakan aksialnya itu 1,0, yang hanya memiliki panjang atau gerakan 1. Kelebihan magnitudo ini secara tidak langsung membuat kecepatan karakter melonjak tajam saat bergerak miring, yaitu melonjaknya itu sekitar 41% lebih cepat. Untuk mengatasi ketidakadilan fisik ini, kita wajib mereduksi panjang atau kecepatan vektor tersebut dengan mengubah orientasi sudutnya melalui prosedur normalisasi vektor. Kita membagi setiap komponen vektor arah yang mentah yang belum diubah, yang belum dinormalisasikan dengan nilai panjang totalnya sendiri, sehingga menghasilkan vektor satuan unit V aksen V ini, yang ini ada tandanya itu, saya kurang tahu juga, lupa juga namanya apa. V sama dengan V per V. Dengan membagi komponen 1,1 dengan akar 2, kita mendapatkan koordinat ternormalisasi baru, yaitu 0,71 dan 0,71. Ketika dijalankan, gerakannya lebih stabil dan ketika dijumlahkan kembali menggunakan rumus Pythagoras, kita dapat menghasilkan nilai sebesar 1,0 sehingga jalannya konstan seperti jalan pergerakan kanan kiri atau atas bawah. Selanjutnya slide yang ke-6 yaitu integrasi delta time. Nah, dalam pengembangan game, siklus eksekusi kode dijalankan di dalam sebuah perulangan tanpa henti yang disebut game loop. Setiap iterasi dari loop ini memproses satu frame visual. Masalahnya, kecepatan pemrosesan frame ini berbeda-beda pada setiap komputer. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi komputer yang berspesifikasi tinggi atau yang kayak komputer gaming dapat mengeksekusi 120 frame dalam satu detik atau 120 fps, sementara komputer kentang atau komputer yang berspesifikasi rendah hanya mampu mengeksekusi 30 frame per detik atau 30 fps. Jika kita memperbarui posisi karakter hanya dengan menambahkan nilai pixel konstan setiap frame, maka karakter di komputer 120 fps akan bergerak 4 kali lebih cepat dibandingkan karakter yang di komputer 30 fps. Ini tentunya sebuah kesalahan fatal dalam mekanika game. Solusinya adalah mengalihkan velocity delta time dengan selisih waktu antar frame per detik untuk memastikan kecepatan tetap stabil di perangkat berspesifikasi yang berbeda. Kita menyusunnya seperti berikut. Velocity sama dengan V dikali kecepatan dikali delta time, di mana
vektor ini adalah vektor yang sudah ternormalisasi seperti yang ini, yang awal ini. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu slide ke-7, deteksi tabrakan Euclidean. Secara teoritis, deteksi tabrakan fisis didasarkan pada basis matematis jarak Euclidean distance antar objek koordinat. Rumus jarak terpendek antara dua titik koordinat P1 X1 dan X1Y1 dan P2 X2Y2 pada bidang Euclidean dinyatakan sebagai berikut. Jarak sama dengan X2 dikurangi X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Ini mirip seperti ini adalah rumus Pythagoras yang sudah dikembangkan menjadi seperti ini. Pada objek berbentuk bulat atau lingkaran, dua lingkaran dianggap bertabrakan apabila jarak Euclidean antara kedua titik pusat lingkaran lebih kecil dibandingkan jumlah jari-jari keduanya. Namun, untuk objek berbentuk persegi panjang atau geometri dinding, kita dapat menggunakan model pendekatan AABB, Axis Align Bounding Box. Ini. AABB merupakan penyederhanaan kotak pembatas sejajar dengan sumbu koordinat layar. Metode bawaan yaitu menggunakan sintaks Pygame-Colli-Dirac. Ini Colli-Dirac mengimplementasikan pengujian tumpang tindih AABB secara internal dengan membandingkan relasi koordinat ujung-ujung tepi kedua kotak. Jika kondisi ketidakpertidaksamaan di atas tidak dipenuhi pada kedua dimensi secara simultan, maka program menyimpulkan telah terjadi tumpang tindih atau overlap yang berarti karakter menabrak dinding. Sambung ke bagian selanjutnya, yaitu bagian implementasi kode dan input dan normalisasi. Ini saya lihatkan langsung saja kodenya. Nah, kita lanjut ke bagian implementasi kode, input dan normalisasi. Ini saya akan tunjukkan langsung codingannya, jadi lihat saya sini. Nah, saya akan menjalankan kodenya. Nah, ketika program berjalan, posisi karakter berada di tengah-tengah, yaitu lokasinya yaitu 400 dan 300, 400X dan 300Y. Nah, ketika karakter bergerak ke kiri, maka arahnya ini ke kiri dan pengurangannya itu negatif. Ketika ke kanan itu menambahkan 1, ketika ke atas mengurangi 1, dan ketika ke bawah menambahkan 1 Y-nya. Nah, apa yang terjadi jika karakter bergerak diagonal? Nah, ketika karakter bergerak diagonal seperti ini, kita dapat melihat ini arahnya sudah dinormalisasikan dengan rumus ini. Kita dapat menggunakan arah normalize yang ada memang dari kita menggunakan sintaks yang ada memang pada Pygame Math, yaitu arah normalize. Kita menormalisasikan langsung arahnya dari X dan Y-nya, sehingga menghasilkan gerakan konstan seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika karakter menabrak sebuah dinding? Nah, ketika karakter menabrak sebuah dinding, itu akan tertahan seperti ini, terhalang. Karakter tertahan di dinding posisi 479, 345. Nah, ketika karakter lagi tertahan seperti ini dan ingin bergerak ke atas, itu karakter masih dapat bergerak
Biasanya kalau tidak dilakukan collision sliding seperti yang disebutkan sebelumnya, itu karakternya akan terdiam di satu titik seperti ini dan tidak dapat bergerak kemanapun. Kemanapun ini maksudnya tidak dapat bergerak ke, misalnya ini kan turun ke bawah, yaitu gerakan Y. Nanti jika tertahan seperti ini, biasanya kalau tidak dilakukan collision sliding, karakter tidak dapat bergerak ke sumbu X-nya, yaitu kanan ataupun kiri. Tapi karena sudah digunakan collision sliding, maka karakter dapat bergerak seperti ini, leluasa seperti ini pada saat tertahan seperti itu. Dan juga dengan menggunakan itu, kita dapat melihat bahwa karakter tertahan dan tidak menembus dindingnya sama sekali. Seperti itu. Oke, saya sambung lagi bagian slide yang ini. Selanjutnya yaitu bagian mekanisme sliding axis. Nah, itu saya sudah jelaskan seperti sebelumnya, itu bagian ini untuk menghitung collisionnya. Nah, ketika ini seperti dijelaskan sini, ketika karakter tidak menabrak sumbu X, yaitu tidak terjadi tabrakan di sumbu X, posisi karakter dapat bergerak ke sumbu X. Nah, jika sebaliknya, yaitu jika karakter tidak bergerak, tidak tertahan di sumbu Y, karakter dapat bergerak di sumbu Y. Itu membuat karakter dapat bergerak secara luasa ketika tertabrak di satu sumbu tertentu. Nah, untuk analisis hasil pengujian. Nah, tadi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, gerakan kanan atau aksial yang mengarah ke kanan dapat dilihat itu gerakan sebelum normalisasinya, yaitu 1, 0 dan 1 dan 0. Nah, ketika arah setelah normalisasinya itu 1, 0 juga karena dia sudah tepat gerakannya. Nah, itu dia gerakannya halus ke kanan. Itu dia berhasil. Selanjutnya itu gerakan kanan bawah, yaitu diagonal 1, 1. Arah sebelum normnya itu 1 dan 1. Ketika dinormalisasikan itu 0,71 dan 0,71. Itu gerakannya konstan 300 pixel per second. Dia itu berhasil karena tadi sudah ditunjukkan sebelumnya. Selanjutnya itu gerakan menabrak dinding. Saya sudah tunjukkan itu gerakan menabrak dinding untuk saya tunjukkan kembali saja. Nah, ketika karakter menabrak dinding di sumbu X, itu gerakannya ditahan di sumbu X saja untuk ke bawahnya. Kalau ke X, Y, maksudnya ketika karakter tertahan di sumbu X, karakter masih dapat, ketika karakter bergerak ke sumbu X ini yang tertahan ini, dinding X, dan gerakannya dia Y di sumbu Y. Nah, ketika karakter bergerak kanan kiri itu masih bisa bergerak. Nah, ketika menabrak dinding yang di sumbu Y, gerakannya ke sumbu X, itu masih dapat bergerak atas bawah. Namun ketika tertahan keduanya itu tidak dapat bergerak kemana-mana. Oke. Nah, untuk gerakan yang diam ini tidak ada apa-apa pun inputnya, maka dia akan diam. Lanjut ke sebelumnya. Nah, ini seperti ini, diam tanpa input, 00 tidak diproses, karakter diam di koordinat. Saya rasa itu saja untuk selanjutnya. Ini yang originalitas saya sudah cek di Turnitin 5% similarity index. Kayaknya itu saja. Saya tutup dulu dengan formal. Baik, itulah saja presentasi saya terhadap makalah saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya harap ini dapat memenuhi tugas final, tugas akhir mata kuliah aljabar linear saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.